Kamu adalah kata-katamu yang menyakitkan, kata-katamu nggak bermoral, kamu ini banyak berbohong. Kamu kalau mau debat sama saya, debat, mau saya debat, saya tantang kau debat. Saya debat, saya tantang sama kamu. Sekali kau debat, saya tantang kamu naikin saya. Biar saya buat kamu nanti satu salah kan. Saya sekali. Biar saya setruk kau. Ini gimana ini mau debat dua-duanya ngomong? Ini gimana ini? Duluan ngomong. Itu tanggung jawab ini. Si Pipo turunin si Piponya turunin dulu, saya sama Sarah dulu. Si Piponya saya sama Sarah dulu. Sarah ini kebanyakan. Tapi kalau kamu bicara, saya memang kalau kamu bicara, diam. Kalau kau bicara, diam kamu dan cerah kata-katamu. Ngomong sama sopan kamu, sopan. Katanya saya nipu. Sopan kamu, saya tidak ada buku yang saya antar. Saya sama si Deborah, maaf. Buku kamu belum bisa saya antar karena duitnya memang terpakai. Mohon maaf, saya ngomong gitu kok sama. Jadi jangan kau bilang nipu-nipu. Apapun orang punya urusan uang dengan saya tetap ngaku kok. Kalau memang belum bisa saya bayar, saya bilang begitu kok. Dan ya, jadi jangan bilang saya nipu. Lalu pengakuan Nabi, saya katanya ngaku Nabi bercanda-bercanda ikut. Enak aja kau. Saya itu ngaku Nabi memang dari dulu karena memang si hebat penglihatan. Saya berdiri di atas 3 juta orang. Itu penglihatannya si Eli. Saya dibilang rasul. Gara-gara itu si Julius naiknya. Saya melihat kamu. Saya melihat kamu 3 juta setan dengan kamu. Saya melihat itu. 3 juta setan sama kamu. Gua minta duit ke Julius wajar karena si Julius itu video gua kali ya 3 handi celebes, gua wajar itu royalti. Bahkan si masih transfer gua kan dia memposting video gua kan memberikan waktu kuota. Wajar kalau mereka ngasih gua 200 100, gua YouTuber itu wajar pastor ya. Gue pernah transfer lo 200, memang gue pernah minta 100.000 sama lo ketika waktu itu gue lagi pas ada duit. Itu abang gue yang jaksa transfer gue 100.000. Cara udah lu gak gantian lu gak sudah. Silakan Sarah silakan Sarah monitor Sarah ngomong. Sarah mau fitnah saya enak aja lu. Udah diam kau juga. Aduh. Mau apa lagi saya bilang, apapun saya bilang kan akan tetap dibantah dia, ya kan? Tahu dari mana saya tentang dia dan si Deborah. Itu karena Deborah juga orang lagi ngomong kau ngomong. Aduh. Lanjut. Nah, tahu dari mana saya urusan dia dan Deborah itu karena Deborah sendiri yang mengatakan bahwa dia menipu ya, dan bukan cuma si Deborah, ada beberapa. Jadi teologi YTVP Bapa, YTVP Anak, YTVP Roh Kudus itu teologi pagan sebenarnya yang sudah dikecam oleh ayat Alkitab ya. Bapa mengutus Bapa, nggak pernah ada kalimat seperti itu. Sedangkan Maliki mengimani Bapa mengutus Bapa, itu kan kacau. Jadi Yesus sebagai sang anak firman. Oh, jubir gini ya, kalau ada temennya dia ini ya, apa namanya, culas dia. Belum selesai. Oh, belum selesai. Nah. Iya, jadi gini loh, Yesus itu adalah anak Allah. Dia diutus oleh Bapa, itu kata Yesus sendiri di Yohanes 5. Aku diutus oleh Bapa, tapi Maliki beda. Bapak mengutus Bapak itu, problemnya dia menentang Alkitab gitu loh. Dia nggak menerima itu. Itu masalahnya, itu antikristus sebenarnya. Antikristus itu adalah orang-orang yang menyangkal firman Tuhan. Mereka memutus itu Kristus. Ini agak lucu juga sih sebenarnya. Saya ngomong sebentar nih. Ini iya, silakan. Yang membuat Alkitab ya. Kalau kita lihat dari sejarah gereja, sekali lagi Katolik, Ortodoks, sama Asiria. Ini dari ribuan aliran nih tiga ini yang membuat. Nah, kebetulan Katolik dan Ortodok ini penganut Trinitas gitu. Nah, munculnya ajaran mungkin Bro Aldo kurang jauh mainnya. Nanti 12.
Iya. Itu Saya Tony. bilang Bro Aldo kurang jauh mainnya. Lalu Demian tadi bawa kepada YTVP. Itu bantah Ya. itu gini caranya membantah Sebentar, adalah Bro, ini loh sebentar. ada Nanti di waktu Anda. data dari sejarawan netral misalnya yang menyatakan ada aliran di dalam kekristenan namanya kamu sebut. Nah, ini Kita mengajarkan tidak berbicara Yesus aliran, Nanti, adalah nanti. Bapa. Ya, ini Nanti aliran Do, adalah nanti Do. Bapa. Do nanti. Jadi fix ya, iman Demian itu dibangun dari data. Saya pakai dalil tadi. Sebentar. Anda tidak membuktikan. Itu ada ayatnya Malikil. Kau Sebentar ngawur saja. Kau dulu. bilang nggak ada data-data dari mana? Itu Sebentar dia dulu. pakai ayat. Sebentar dulu. Tunggu ini kenapa? Weh, Jubir lu ngapain sih lu Iya. jadi supporter di sono stadion sono. Oke, jadi gini. Enggak. Rom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Netizen, para hadirin yang saya hormati, selamat bertemu kembali kita pada channel kesayangan kita, yaitu channel ilmu kita. Kali ini kita akan membahas atau mengkaji atau menganalisa sebuah fenomena yang selama ini sudah sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita saksikan. Sebagaimana pada video pengantar tadi, ada clipping tadi kita dengar, yaitu pertikaian atau perdebatan ketuhanan di kalangan sesama Kristen. Ya, tadi kita nggak akan sebutkan itu perdebatan siapa, tapi kita hanya mau menunjukkan satu fakta bahwa selama ini terjadi pertikaian atau perdebatan di kalangan Kristen persoalan ketuhanan. Ya, saya ulangi lagi, persoalan ketuhanan, bukan persoalan syariah, atau bukan persoalan amalia, atau bukan persoalan ibadah, tapi persoalan ketuhanan. Agak aneh ini saudara-saudara, tapi ya inilah fakta. Dan perdebatan ini bukan terjadi akhir-akhir ini saja, enggak. Perdebatan ini sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Sejak ya Kristen membentuk sebuah konsili pada tahun 325 Masehi yang lalu. Bayangkan sampai hari ini sudah hampir mencapai 1700 tahun atau 17 abad. Mereka bertengkar terus soal ketuhanan. Ya. Padahal kita ketahui, kita lihat bahwa Bibelnya sama, kitabnya sama. Kemudian yang menyampaikan Bibelnya, tokohnya sama, yaitu Paulus atau Saulus. Kemudian Tuhannya sama, yaitu sama-sama Yesus. Kalau ditanyakan kepada kawan-kawan Kristen, ini bukan fitnah ya. Siapakah Tuhan kamu? Mereka akan mengatakan Tuhan kami Yesus. Ya, apakah Yesus yang kamu sembah? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya. Mereka akan jawab 100% manusia, 100% Tuhan. Oke lah, itu kita nggak bahas lah ya. Itu udah melangkahi hukum-hukum matematik, itu nggak masuk di akal lagi. Udah, kalau sudah 100% manusia, 100% Tuhan, berarti dia dua entitas. Padahal Yesus itu satu entitas manusia. Tapi itu kita abaikan. Ini hari kita membahas latar belakang daripada pertikaian. Mengapa mereka bertikai? Itu timbul pertanyaan. Tentu jawabnya soal ketuhanan. Ada apa dengan soal ketuhanan? Yaitu ketika Yesus yang manusia, ya, kalau di dalam Islam Yesus ini dikonversikan sebagai Nabi Isa alaihissalam, karena dalam konsep kelahiran dan keyakinan kawan-kawan Kristen bahwa Yesus ini lahirnya di Israel,
oleh seorang perawan Maria, bla 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 bla, dan sama konsepnya dengan Nabi Isa sama. Cuman Nabi Isa di dalam Islam hanya sebatas nabi, seorang nabi dan rasul, selesai. Dia punya Tuhan, punya. Jadi Tuhan berbeda, Tuhan ya Tuhan, nabi dan rasul ya nabi dan rasul. Tapi di dalam kalangan Kristen ini yang jadi masalah. Yesus tadi dikatakan sebagai Tuhan, padahal mereka juga mengatakan dia sebagai manusia. Entitas manusia mau dijadikan entitas Tuhan. Nah, di sini persoalannya, ya, di sini persoalannya. Saya ambil contoh. Sapi, ya, sebuah entitas baru. Kambing juga entitas yang berbeda. Bagaimana mungkin antara kambing dengan sapi ini mau kita samakan? Sementara ciri-cirinya berbeda, walaupun mereka sama-sama hewan memabiat. Sama juga dengan peristiwa Yesus tadi. Bagaimana mungkin seorang manusia, Yesus, dikatakan menjadi Tuhan? Di sini jadi problem. Di mana problemnya? Konsep. Bagaimana mengkonsepkan agar Yesus ini menjadi Tuhan? Ini jadi persoalan. Ya, ada satu pihak dia menggunakan konsep trinitas atau tritunggal atau tiga entitas menjadi satu. Dalam istilah Yunani disebut trio entitas uno substantia. Ya, tiga entitas menjadi satu substansi. Nah, karena dia menggunakan kata tiga, ada sebagian Kristen menolak, sebagian besar menolak. Loh, kalau begitu Tuhan kita tiga, kami nggak mau, Tuhan itu satu. Nah, lantas kayak mana konsep kamu kalau memang satu? Ya, kalau kami katanya semuanya Tuhan, semuanya Yesus. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Yesus, dan Roh Kudus adalah Yesus. Berarti yang di atas Yesus, iya. Yang di bawah di bumi Yesus, iya. Nah, inilah awal pertikaian, saudara-saudara. Ternyata kawan-kawan Kristen gagal, ya, gagal mengkonsepkan agar Yesus itu menjadi Tuhan. Sehingga muncul dua konsep. Satu konsep Tritunggal, satu konsep oneness namanya. Oneness akan bertanya kepada Tritunggal, kalau Tritunggal kalian katakan sebagai Tuhan, berarti Tuhan kamu tiga. Oh enggak, Tuhan kamu tetap satu. Loh, mana mungkin? Bapa, Putra, Roh Kudus kan tiga kan? Iya. Dia kenapa? Kok kau bilang satu? Oh enggak, ini Tuhan. Ini ngelak namanya, saudara. Ini ilmu mengelak. Lantas Tritunggal nanya lagi sama oneness. Oke, kalau kamu bagaimana? Yang di atas siapa? Yang di atas Yesus, Bapak Yesus. Yang di bumi Yesus. Gimana? Berarti belah dua dong. Satu di bumi, satu di atas. Oh tidak, itu ajaib. Itu bisa di atas, dia bisa di bawah. Ini pun bingung lagi, saudara-saudara sekalian. Jadi ada dalam ayat Bible juga Yesus sebagai utusan. Nah, dibilang lagi oleh Tritunggal, kalau begitu kayak mana? Siapa yang mengutus Yesus ke bumi? Yesus. Wah, berarti yang mengutus sama yang diutus sama dong. Inilah yang jadi perdebatan ini. Ini sampai kiamat, saudara-saudara. Ini sampai kiamat. Kalau tidak disadari oleh umat manusia, ini nggak akan selesai. Saya jamin 100% tidak akan selesai. Mengapa? Yang seperti tadi kita katakan, entitas kambing tidak akan bisa menjadi sapi atau lembu. Entitas lembu juga tidak bisa menjadi kambing. Kambing ya sapi-sapi. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Nggak bisa kita akal-akali. Orang tuh nujul, Tuhan nujul. Nah, pernah di dalam perdebatan kita temukan mengapa, apa alasan bahwa Yesus itu dituhankan. Orang ini serentak akan menjawab. Pertama, kelahiran Yesus. Ya.
2000 tahun yang lalu kelahiran Yesus di kota Nazaret ini menjadi perdebatan di sana. Kenapa? Karena pada waktu itu teknologi belum ada yang bisa menjawab. Tapi hari ini kawan-kawan, manusia sudah bisa membuat teknologi yang bisa membuat seseorang hamil melahirkan melalui teknologi aseksual, disebut cloning. Ya, sel telur ini terjadi pada wanita. Sel telur wanita dibuahi oleh sel dia sendiri. Dia bisa hamil, dia bisa melahirkan individu baru. Ini teknologi yang baru dan sudah bisa dibuktikan. Bahkan manusia pun tidak ada yang di-cloning, tapi banyak yang dirahasiakan dan disembunyikan karena pihak gereja pun tidak mau ini terbuka. Ini jadi masalah. Nah, hari ini terjawab. Kelahiran Yesus itu adalah kelahiran dari proses teknologi cloning. Siapa yang mengerjakan? Malaikat. Sedangkan manusia bisa, masa malaikat nggak bisa? Nah, itulah kira-kira ya. Jadi ini udah tuntas saudara-saudara, tertolak. Kalau kita memandang kelahiran Yesus sebagai suatu hal yang ajaib, yang bisa dikatakan menjadi Tuhan, ini ditolak. Jadi bagaimana nanti orang yang lahir cloning? Ada seorang perempuan zaman sekarang, perawan, dia mengkloning, hamil, lahir anaknya, ini bisa jadi Tuhan juga. Ini kacau balau kita saudara-saudara. Inilah gunanya Allah memberikan akal kepada kita saudara-saudara. Yang kedua, persoalan mereka katakan Yesus ini Tuhan adalah karena keajaiban-keajaiban. Ini sering kita dengar atau istilahnya adalah mukjizat-mukjizat. Wah, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Iya. Dalam Islam juga diakui seperti itu. Yesus bisa berjalan di atas air. Iya. Yesus bisa merubah air jadi anggur. Iya. Yesus bisa mengobati orang buta. Iya. Kenapa tidak bisa? Kalau Allah berkehendak, sama dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ketika melakukan pembelahan laut merah itu bisa. Tapi bukan atas usaha Musa, tapi atas izin Allah. Begitu juga Nabi Muhammad yang punya mukjizat. Ketika dia berangkat ke Sidratul Muntaha pada satu malam, ini mukjizat. Apa mukjizat ini katakan mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu keadaan yang di luar nalar manusia. Inilah dikatakan mukjizat. Nah, kalau Nabi Isa atau Yesus memiliki mukjizat, ya wajar-wajar aja. Ya memang Nabi harus memiliki mukjizat. Ya, kalau Tuhan nggak perlu mukjizat. Ya, Tuhan tuh nggak perlu mukjizat. Dia bekerja atas kehendak dia sendiri, bukan karena yang lain. Mukjizat itu dia yang bekerja atas kehendak yang di atas, ada yang maha kuasa. Itu perbedaannya saudara-saudara saya. Nah, sebenarnya apakah landasan ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab Kristen yang mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan? Tidak ada seorang evangelis Kristen yang masa hidupnya habis digunakan untuk mempelajari Bible, yaitu Profesor Bart de Ehrman. Ya, ini seorang Amerika. Sekarang dia aktif. Dia membantah tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang mengatakan yang Yesus mengakui bahwasanya dia Tuhan, atau ayat itu mengatakan dia Tuhan. Nggak ada. Ini ditolak. Jadi sudah dua sisi saudara-saudara sekalian. Ayat yang mengatakan di Bible bahwa Yesus Tuhan itu nggak ada. Nah, ayat yang memperkuat Yesus sebagai Tuhan nggak ada. Ya, selebihnya itu masih imajiner karena kekurangan kemampuan kita. Ya, itu yang dikatakan ayat-ayat eksegesis. Ya, tidak ada mutlak, tidak ada. Ini tertolak. Ini seorang Profesor Bart de Ehrman yang mengatakan. Dia bukan tahun-tahun, sampai hari ini dia mengatakan agnostik. Ya, dia tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan, dia mengakui lagi Bible sebagai kitab suci. Itu urusan dia lah ya, saudara ya. Tetapi di dalam Bible sendiri Yesus berkata di dalam Lukas 4 ayat 8, sembahlah Tuhanmu yaitu Allah satu-satunya dan kepada dialah engkau berbakti.
Ini Yesus yang berkata sendiri. Kalau begitu di dalam Lukas ayat 48 sudah jelas bahwa Yesus telah bertanggung jawab mengatakan hanya Allah lah Tuhan satu-satunya dan itulah yang disembah. Dan dialah tempat kita berbakti. Kenapa ini tidak dipercayai orang kawan-kawan di Kristen? Saya pun nggak tahu kawan-kawan kalian. Saya nggak tahu. Ini jelas ayat ini. Ya, tapi ini tidak diakui, tidak diamalkan, tidak diterima. Berbagai dalih, berbagai cara untuk menolak ayat-ayat seperti ini kan aneh. Fakta yang terjadi hari ini orang itu nggak belajar bahwa mereka antara sesama Kristen juga sudah tidak sepakat bahwa Yesus itu Tuhan. Ya sudah tidak sepakat lah. Kalau konsep ketuhanan Trinitas ditolak oleh Oneness, ya konsep ketuhanan Oneness ditolak Trinitas. Jadi konsep mana yang dipakai? Nggak ada. Akhirnya apa? Yesus itu nggak jadi Tuhan. Nah, yang paling parah ini diajarkanlah doktrin. Nah, ini yang diajarkan sehingga yang jadi korban itu adalah masyarakat. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Ini mumpung waktu kita masih ada ya. Mengapa kita perlu kali ini tentang ketuhanan? Inilah dasar awal manusia bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Kalaulah kita salah dalam bertuhan, maka risikonya apa? Semua amal ibadah kita tidak bisa diterima Allah. Kok bisa begitu? Ya. Karena suatu waktu nanti di akhir daripada kehidupan kita ini, kita akan bertanggung jawab kepada yang satu Tuhan itu. Di dunia kita menyembah macam-macam. Ada menyembah manusia, ada menyembah patung, ada menyembah ini, siapapun itu ya. Siapapun itu ya. Baik dia seorang Islam, kalau dia menyembah batu ya silakan, itu tanggung jawab dia. Nah, sampai nanti kita bertemu kepada Allah, ternyata Tuhan itu bukan yang kita sembah. Bayangkan, maka Allah akan berkata, mana Tuhanmu yang kau sembah dulu? Itu yang menjadi masalah. Kita tidak bisa bertanggung jawab, saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang tertolak di sana. Ini suatu hal yang luar biasa. Maka di dalam video ini saya hanya mau mengingatkan saja kita sebagai anak cucu Adam. Ya, saya tidak menimbang mana Kristen, mana Islam, mana Hindu, mana Buddha. Kita sebagai anak cucu Adam, kewajiban kita saling mengingatkan. Demikian juga saya juga nanti diingatkan kalau saya salah. Ketika kita mengingkari Allah yang Maha Rabbal Alamin itu, pencipta alam semesta ini, ya, maka risikonya sangat besar, saudara-saudara sekalian. Jangankan masuk surga, masuk neraka, malu kita di sana, saudara. Timbul penyesalan. Kenapa dulu aku nggak menggunakan akal dan kecerdasanku untuk mencari ketuhanan? Dibilang orang Yesus Tuhanku, terima saja. Aku bahkan ya ikut serta mempengaruhi orang lain untuk menyembah Yesus. Ini berat, saudara-saudara sekalian. Ini berat sekali pertanggungjawabannya. Makanya di sini kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan peringatan ini bisa masuk ke hati kita. Soal nanti pilihan kita selanjutnya itu bukan lagi urusan kita, itu urusan Sang Maha Kuasa, yaitu Rabbal Alamin. Jadi kita di sini hanya saling mengingatkan, saling menegur sapa, saling menyampaikan satu sama lain agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Ya, kita jangan tawarkan apa-apalah. Kita yang penting Tuhannya dulu. Tuhan dulu yang kita sembah, itu yang kita perbaiki. Jangan ada ini dunia keselamatan. Yesus disalib, mati menebus dosa. Sampai hari ini saudara-saudara, yakinlah seyakin-yakinnya, tidak akan ada kita yakini bahwa Yesus itu akan menebus dosa. Tidak ada itu. Cukuplah kita bertaubat kepada Allah. Ya, ini yang mau kita
pikirkan. Jangan lagi kita sembah yang lain-lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin akan Anda bertanya nanti, siapa Allah itu? Oh, nanti kita akan bahas siapa Allah dalam pemahaman konsep ketuhanan dan konsep sains serta teknologi. Kita mau menggunakan metode pendekatan. Ya, demikianlah saya rasa video singkat ini mungkin ada manfaat bagi kita, ya, dengan harapan bisa menjadi pembelajaran. Kalau memang saudara kurang berkenan, boleh komen dia, kita bisa diskusi kan ya, bisa kita diskusikan, boleh komen di bawah ini. Tapi yang jelas ya, semua kitab suci termasuk Bible sudah dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas ayat 48. Hanya satu-satunya Tuhanmu yaitu Allah. Sembahlah Dia dan hanya kepadanya lah kita berbakti. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya, kemudian share dan komen, karena kita akan membawa tema-tema untuk sebuah diskusi.